jemaat Tuhan, dan pendengar Radio Magelang FM. Mari, bersama-sama kita akan mengawali dan memulai ibadah Minggu 24 Januari 2021. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, saat ini wajah manusia menjadi sangat tidak seimbang. Dari makhluk religius menjadi sangat sekuler. Kodrat sebagai makhluk sosial berganti menjadi individualis bahkan egois, mengagungkan hal-hal material dan meninggalkan nilai-nilai spiritual. Hari ini kita diajak untuk hidup dalam keseimbangan agar kemanusiaan kita kembali di dalam keluhuran dan kemuliaan sebagai ciptaan sempurna dari Sang Ilahi. Kita akan disegarkan dengan tema keseimbangan hidup. Mari bersama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 5. PKJ 27 bait 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala, seheka
Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, kini kita kembali ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sebab kita belum dapat mengasihi sama kita seperti kita mengasihi Allah. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kita yang kita lakukan. Di dalam kedalaman hati kami menyesali dan mengakui akan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah dan tahirkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang yang berbahagia, bersama kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 39 bait pertama, dilanjutkan Kidung Pasamuan Jawi seket gangsal poto ingkang kaping kalih. Kidung Jemaat 39 bait pertama dan KPC 55 bait yang kedua, Ku diberi belas kasihan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya. Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yohanes 17 ayat 15 sampai ayat 17. Aku tidak meminta upah engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, bait pertama dan bait yang ketiga, di badai topan dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kagum, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Jadikan kami tanah yang baik dan subur, yang Engkau taburi benih firman-Mu, berakar dan berbuah berlipat kali ganda di dalam Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudaranya Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang EFM yang berbahagia, diakui atau tidak diakui, selama manusia hidup di dunia, pasti masih membutuhkan hal-hal yang berbau duniawi. Kita masih perlu makan, minum, menggunakan pakaian, kita perlu tempat tinggal, kita perlu berekreasi, nonton, mendapatkan hiburan, main game, nongkrong di kafe, ataupun hal-hal lain yang masih kita butuhkan. Dan kadang untuk kita bisa mendapatkan semuanya itu, kita juga memerlukan uang. Dan untuk mendapatkan uang, kita juga memerlukan pekerjaan. Dan kadangkala untuk bisa mendapatkan banyak uang, bisa jadi manusia melupakan relasi dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Yang penting dapat uang, tidak peduli kalau kita mungkin harus sampai mengorbankan orang lain. Yang penting dapat duit, tidak peduli kalau orang lain sampai kejepit. Lalu bagaimana dengan kita selaku umat Tuhan yang sudah mengaku bahwa kita mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita masih terikat penuh dengan dunia ini? Ataukah kita mau menjaga keseimbangan hidup dan kita pun perlu melepaskan diri dari keterikatan dunia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Bacaan Injil kali ini menolong kita untuk meneladani para nelayan yang tidak terikat dengan dunianya dan mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka masih hidup di dunia, mereka masih butuh makan dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mau terikat penuh akan hal-hal tersebut, dan mereka mau mengikuti Yesus, meskipun harus mengalami banyak penderitaan demi memperoleh kehidupan surgawi. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang mungkin perlu kita renungkan dalam bacaan kita hari ini adalah para nelayan
yang segera pergi mengikuti Yesus ketika Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia." Simon dan Andreas segera meninggalkan jalannya. Begitu pula dengan Yohanes dan Yakobus, mereka meninggalkan perahu yang notabene adalah ladang pekerjaannya. Mereka meninggalkan ayahnya yang itu adalah berarti meninggalkan keluarga atau komunitasnya. Mereka meninggalkan orang-orang upahannya yang berarti juga bisa mereka meninggalkan kedudukannya. Padahal apa sih yang menarik dari diri Yesus? Apakah dia orang yang sudah terkenal atau tenar pada zamannya waktu itu? Bukankah Yesus juga bukan nelayan unggul yang bisa dijadikan sosok panutan nelayan? Bahkan mungkin Yesus sebetulnya tidak mempunyai kompetensi apapun tentang perikanan, karena dia adalah seorang tukang kayu. Akan tetapi, ada sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh Yesus, yakni perubahan ajakan dari menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka diajak untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah semakin dekat. Dan yang pasti, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang membuat mereka tertarik untuk segera mengikut Yesus adalah melihat pribadi Yesus dan melihat isi pewartaan yang baru. Sesuatu yang baru biasanya menarik perhatian. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal-hal yang kita alami saat ini juga mendorong bagi gereja-gereja untuk mencari format-format pelayanan yang baru, yang menarik bagi pewartaan Injil Kerajaan Allah. Dunia sudah memasuki revolusi industri 4. Semakin maju, semakin pesat. Seakan-akan sudah tidak ada batasan lagi antara benua yang satu dengan benua yang lain. Dalam hitungan detik, dalam kejapan mata, semua bisa terkoneksi. Dan nampaknya Tuhan memakai pandemi COVID-19 untuk mendorong, bahkan memaksa gereja untuk mempersiapkan diri memasuki dunia global. Dan kenyataannya, saat ini gereja semakin kreatif menggunakan segala bentuk media digital untuk memperluas jangkauan pelayanan dan juga untuk memperluas menjangkau sebanyak mungkin orang, bahkan mungkin di belahan dunia yang lain. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak dan juga semua para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Yesus, dia menyusuri tepi Danau Galilea, tempat di mana para nelayan berada, tempat di mana orang berkumpul, dan disinilah ia memanggil murid-muridnya yang pertama. Jika mereka dijadikan penjala manusia, berarti manusia dianalogikan sebagai ikan yang harus dijala. Dan tugas para murid Yesus adalah mencari tempat yang banyak ikannya dan mulai menjala. Jadi para penjala yang harus mendatangi tempat di mana ikan-ikan berada, tidak mungkin mengharapkan ikan yang mendatangi penjala. Tidaklah mungkin kita bisa mendapatkan ikan di dalam bak cuci piring kita dan kita memancing di situ. Tetapi kita harus mendapatkan ikan tentu mungkin di danau, di laut, di sungai, ataupun di rawa-rawa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita tidak boleh terikat penuh dengan dunia ini. Kita tidak boleh terikat penuh dengan segala kebutuhan hidup, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan bisnis kita.
sehingga kita melupakan panggilan Tuhan. Kita harus berani melepaskan diri dari ikatan duniawi itu. Kita harus mau pergi mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat, menjala mereka supaya mereka pun merasakan kasih Kristus yang menyelamatkan. Harus ada keseimbangan antara kita hidup di dunia dan kita mau melepaskan keterikatan itu dengan kita melakukan perintah Tuhan. Tetapi ingat, jangan menjala di kolam milik tetangga. Menjalalah di danau, sungai, rawa-rawa, atau lautan luas. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat menikmati menjadi penjala-penjala manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh cukup. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan.
Tuhanku tiada bertara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Eyang Kakung, Eyang Putri, adik-adik yang saya kasihi, mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan puja dan puji syukur atas segala rahmat, anugerah, dan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terbukti saat ini kami merasakan sukacita, kami juga merasakan kesehatan atas berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, dengan kepala yang tertunduk, hati yang menengadah ke dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus, saat ini kami berdoa syukur dan juga syafaat kasih. Yang pertama untuk keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Tentu Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah memperhatikan keberadaan bangsa kami Indonesia. Kurang lebih 1 tahun masa pandemi ini belum berakhir. Dan ada beberapa tempat, kota, daerah yang semakin hari semakin banyak orang yang terpapar karena virus corona. Virus corona belum berakhir. Di awal tahun 2021 ini, bangsa kami juga ada berbagai bencana alam. Dari erupsi gunung berapi, banjir, gempa bumi, tanah longsor. Tuhan, kami rindu setiap peristiwa alam yang terjadi untuk bangsa kami Indonesia saat ini tidak menjauhkan iman kami kepada Tuhan. Tetapi semua itu mendatangkan suatu hikmat kebaikan, di mana kami harus senantiasa bersyukur atas segala berkat. Sampai saat ini kami merasakan sehat, sukacita, aman, dan sejahtera. Di satu sisi kami juga terus meningkatkan iman kami, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami juga kepada Tuhan. Bersyafaat kasih untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar karena virus corona. Mereka yang mengalami bencana alam banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, kiranya Tuhan juga hadir untuk mereka. Tuhan juga menjamah hati mereka. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan memberikan kasih dan berkat untuk mereka, sehingga mereka senantiasa disertai, dituntun, dan diberikan apa yang mereka perlukan oleh karena kuasa kasih tangan Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia saat ini ya Tuhan. Pemerintahan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, kiranya Tuhan juga menolong, sehingga mereka boleh bekerja dengan tulus, dengan ikhlas. Terlebih program vaksin untuk masyarakat Indonesia di bulan-bulan yang akan datang ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat juga bisa menerima dengan syukur, dengan ikhlas, dan juga dengan kebaikan mereka masing-masing, sehingga bangsa kami Indonesia menuju bangsa yang sehat, menuju bangsa yang sejahtera, menuju bangsa yang damai dan aman. Secara khusus dan istimewa kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Kelasius Magelang.
saat ini yang masih mengikuti peribadatan online, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga ketika kami beribadah di rumah, kami merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan untuk kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bagi gereja yang sudah bertatap muka dalam peribadatannya, Tuhan juga hadir, sehingga mereka senantiasa bisa menjaga protokol kesehatan dengan bijaksana, menjaga kesehatannya untuk diri sendiri dan juga untuk jemaat yang lain. Demikian Tuhan, kami serahkan juga karya kami, pelayanan kami, pekerjaan kami masing-masing, sehingga semua itu mendatangkan kecukupan bagi keluarga kami. Bagi anak-anak yang sudah mulai sekolah secara daring atau online, Tuhan juga memberikan kebaikan untuk anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh belajar dari rumah dengan kesungguh-sungguhan. Mereka mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan kemampuan dan kualitas mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian doa syukur, syafaat kasih kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Seru doa dan permohonan ini kami pinta di dalam satu nama yang indah, agung, yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak serta para pendengar Radio Magelang FM yang kami kasihi, kini saatnya kita menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang dilandasi dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersama kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450 bait pertama, Hidup Kita Yang Benar, dan lalu diteruskan dengan Kitung Pasamuan Jawi 186 baitnya yang ketiga, Urip Kang Sakmestine. Dalam
Saudara-saudara dan anak-anak serta para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan yang baru saja kita kumpulkan dengan kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima hari lepas hari. Bahkan satu persatu tidak dapat kami sebutkan, sebab banyak hal yang telah Engkau perbuat dan berikan kepada kami. Saat ini ya Kristus, kami memberikan persembahan ini sebagai wujud rasa syukur kami. Kiranya Engkau berkati dan Engkau kuduskan, sehingga apa yang sudah kami kumpulkan ini sungguh berguna di dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan gereja-Mu yang mengelolanya. Kiranya Engkau juga berkati, berikan mereka kejujuran dan kebaikan, sehingga di dalam menghaturkan persembahan yang sudah kami berikan ini, semuanya dapat menjadi sarana bagi pelebaran jalan Tuhan di muka bumi ini. Kami mau serahkan juga kehidupan kami satu persatu, agar senantiasa kami dimampukan terus-menerus berbagi berkat bagi mereka yang masih membutuhkannya. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah komitmen bersedia menjadi penjala manusia, meninggalkan segala macam keterikatan kita dengan hal-hal duniawi, mengikatkan diri kita dengan Tuhan di dalam karya pelayanan, dan mewartakan kerajaan Allah di bumi. Mari menjadi penjala orang. Kidung Jemaat 431. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.